nawarin bantuan pakai bahasa Inggris tapi nggak tahu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pembelajar, welcome to my channel with me, Miss Santi. Today we are going to talk about offering help. Are you ready? Let's check it out. Di bab pertama, pada pertemuan di awal semester genap ini, materi yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama offering help dan yang kedua asking for help. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama dulu, yaitu offering help. Miss Santi punya dua dialog. Dialog yang pertama itu antara Zahra dan Novia, dan dialog yang kedua antara Agil dan Adit. Nah, kita masuk ke dialog yang pertama dulu ya. Miss Santi akan bacakan. Zahra said, "Novia, I'm going to give a surprise birthday party for my close friend next week." Jadi Novia rencananya mau ngasih pesta kejutan ulang tahun kepada teman dekatnya minggu depan. Novia said, "Wow, that sounds great. How old is your close friend?" Wah, bagus tuh. Umur temen kamu memang berapa tahun? Zahra said, "He will be 18 on October 30. Umurnya 18 tahun nanti, tanggal 30 Oktober. Novia said, "Really? Would you like me to do something for your close friend party?" Benarkah? Oh gitu. Mau nggak aku bantuin nyiapin pesta ulang tahunnya? Zahra said, "That sounds great. You can help me make a special cake for his birthday." Wah, ide bagus tuh. Kamu bisa bantu aku bikinin kue buat dia. Gitu ya. Nah, di sini ada expression offering help. Yang mana? Yang ini. Would you like me to do something for your close friend party? Ini adalah ungkapan menawarkan bantuan. Would you like me to do something for your close friend party? Ya. Nah, kita masuk ke dialog yang kedua. Dialog yang kedua antara Agil dan Adit. Agil said, "What are you doing, Adit?" Lagi ngapain, Dit? Agil said, "I'm doing my homework, but I can't." Aku lagi ngerjain PR nih, tapi aku nggak bisa, susah. Agil said, "What can I do for you?" Bisa aku bantu? Ada yang bisa aku bantu nggak? Adit said, "Yes, sure. You can help me do my homework." Ya, tentu aja. Kamu bisa nolong aku buat bantuin ngerjain PR kan? Gitu. Agil said, "Alright, let's do it together." Oke, baiklah. Kita kerjain PR-nya sama-sama ya. Adit said, "Thank you for your help." Makasih banget Gil. Agil bilang, "You're welcome." Sama-sama gitu ya. Nah, kalau di dialog yang kedua, expression offering help-nya, ungkapan menawarkan bantuannya, what can I do for you? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa aku bantu nggak? Gitu ya. Yang ini. Oke, nah selain expression offering help yang tadi kita bahas di dua dialog, tadi itu kita bahas expression offering help yang would you like me to do something and do you need any help? Nah, ternyata masih banyak ungkapan offering help yang bisa kita gunakan. Salah satunya ini dia. Jadi expression offering help ini dibagi-bagi. Jadi ada ungkapan yang sifatnya formal, ada yang sifatnya informal, dan ada yang lebih formal. Nah, kalau yang formal, ungkapannya yang can I help you, ini formal ya. Jadi formal umum digunakan, bisa digunakan untuk teman sebaya, orang tua, orang yang kita hormati, itu kita bisa menggunakan can I help you. Oke, yang umum digunakan dulu ya. Yang umum digunakan can I help you, what can I do for you.
itu sifatnya umum. Jadi bisa digunakan untuk teman sebaya, orang tua, atau orang yang kita hormati. Can I help you? And what can I do for you? Nah, untuk yang ungkapan yang sifatnya lebih formal itu kita bisa gunakan may I help you? Ya, and I will blah 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 if you'd like. Dan how can I help you or how can I assist you? Ini ungkapan yang biasa digunakan pada acara-acara resmi, undangan, seminar. Itu ketika kita melakukan seminar tanya jawab, itu kita bisa menggunakan how can I assist you or how can I help you. Nah, untuk ungkapan yang informalnya itu kita bisa gunakan shall I blah 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 or do you need any help? Ya, do you need any help and shall I? Itu sifatnya informal. Maksudnya informal adalah kita hanya bisa menggunakan ungkapan itu untuk teman sebaya. Jadi kita tidak disarankan untuk menggunakan ungkapan tersebut untuk orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati. Gitu ya. Nah, ini kan ungkapan offering help-nya. Nah, sekarang kita bahas responnya, jawabannya. Jadi ketika kita merespon, ada yang menawarkan bantuan, do you need any help? Nah, respon kita gimana sih? Menolak atau menerima? Kalau kita menerima, kita bisa gunakan ungkapan yes, please, yes, of course, that's very kind, or that's very thoughtful of you. Next, I do appreciate it. Thank you. That would be very nice, and that's very nice of you. Jadi ini ungkapan yang bisa kita gunakan untuk merespon ketika kita menerima respon, ketika kita menerima bantuan dari seseorang, ya, menerima tawaran bantuan dari seseorang. Tapi kalau kita nolak nih, kalau kita mau menolak nih, ada orang nawarin bantuan terus kita tolak, kan tolaknya itu harus dengan cara yang halus ya. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya? Nah, kalian bisa menggunakan ungkapan ini. Ketika kalian menolak ya, menolak tawaran bantuan dari seseorang. No thanks. I'm sorry. That's pretty kind of you, but I can't do it myself. Thanks. Betapa baiknya kamu, tapi saya bisa melakukannya sendiri. Terima kasih, ya. Please don't bother yourself. Itu saja materi pada kesempatan kali ini. Jadi, tadi kita sudah belajar apa saja? Belajar bagaimana cara menawarkan bantuan menggunakan bahasa Inggris. Berikut responnya.